Tok tok tok. Assalamualaikum. Nay yang sedang membantu memasak singkong goreng melipir sejenak dari dapur ketika mendengar suara ketukan pintu disertai salam saat ibunya menyuruh membukakan pintu. Waalaikumsalam, jawab Nay sambil membuka pintu. Ibu, sapa Nay ramah saat mengetahui kalau yang datang bertamu adalah Bu Maya, ibunya Cika. Nay lalu mencium tangan Bu Maya dan suaminya. Ayo Bu, Pak, silakan masuk, ajak Nay kepada pasangan paruh baya itu. Bu Maya dan Pak Harun lalu masuk dan duduk di sofa ruang tamu rumah Nay. Sebentar ya Bu, Pak, Nay ke belakang dulu, mau buat minum. Ibu sama Bapak mau minum apa? Air anget apa air dingin? Tanya Nay. Air putih biasa aja ya Nay, jawab Bu Maya. Nay mengangguk setelah itu pergi ke dapur. Siapa yang datang Nay? Tanya ibu Nay. Itu Bu, yang datang Bu Maya sama suaminya, orang tuanya Teh Cika. Jawab Nay sambil mengambil 2 buah gelas dirak. Bu Husna tampak terkejut. Ada perlu apa? Enggak tahu Bu, Nay belum tanya, baru suruh masuk dan nunggu di ruang tamu. Teh Cikanya juga ikut. Nay hanya menggeleng. Ya udah, ini kamu pisahin ke piring singkongnya ya, nanti bawa sekalian ke depan. Ibu nyusul habis kelar ngegoreng, pesan Bu Husna. Nay mengambil piring dan memindahkan beberapa potong singkong. Setelah itu dia meletakkan 2 gelas air putih dan sepiring singkong goreng di atas nampan sebelum membawanya ke ruang tamu. Maaf ya Bu, Pak udah nunggu lama, ucap Nay yang sudah menaruh nampan di tangannya ke atas meja. Enggak kok Nay, sahut Bu Maya. Setelah menata makanan dan juga minuman serta mempersilahkan tamunya untuk mencicipi, Nay ikut duduk di sofa. Dan tak lama kemudian, Bu Husna yang sudah selesai ngegoreng singkong ikut menyusul ke ruang tamu dan menyalami kedua tamunya. Maaf ya, cuma ada ini, ucap Bu Husna setelah duduk di samping Nay. Nggak apa-apa Bu Husna, maaf malah jadi ngerepotin, jawab Bu Maya. Oh iya, ada perlu apa ya? Kok nggak ngabarin dulu kalau Bu Maya dan suami mau datang ke sini? Tanya Bu Husna sambil menatap Bu Maya dan Pak Harun bergantian. Bu Maya menghela nafas panjang. Dia menoleh sejenak kepada suaminya dengan wajah lesu, seolah meminta suaminya yang sejak tadi lebih banyak diam untuk menyampaikan maksud kedatangan mereka ke sini. Tapi suaminya malah memberi kode agar Bu Maya saja yang menyampaikan tujuan kedatangan mereka. Ini Bu Husna, Nay. Bu Maya menghentikan sejenak ucapannya. Dia tampak bingung harus mulai dari mana untuk menanyakan soal Cika kepada 2 orang di depannya. Iya, ada apa Bu? Tanya Bu Husna yang tampak penasaran. Cika hilang. Innalillahi. Nay dan Bu Husna kompak menyebut saat mendengar berita dari Bu Maya ini. Dari kapan Bu? Tanya Nay yang makin penasaran. Sudah seminggu lebih. Kali ini Pak Harun yang menjawab. Nay memolakan mata dan menutup mulutnya dengan kedua tangan saking terkejutnya. Apa udah lapor polisi? Tanya Bu Husna yang tak kalah terkejut. Sudah Bu, kami sudah menyuruh orang untuk mencari keberadaan Cika. Tapi sampai sekarang belum ada kabar juga. Bu Maya lalu menghembuskan nafasnya yang terdengar berat. Terus sekarang gimana Bu? Tanya Nay khawatir. Apa kamu tahu sesuatu tentang Cika Nay? Mungkin Cika pernah menghubungi kamu dan mengatakan soal sesuatu. Misal dia mau pergi kemana, atau lagi dekat dengan siapa. Bu Maya balik bertanya. Nay menggeleng pelan. Enggak Bu, Nay belum sempat berkomunikasi sama Teh Cika. Terakhir ketemu waktu di rumah sakit. Itu juga Nay gak sempat ngobrol apa-apa sama Teh Cika. Soalnya gak lama habis ngurus administrasi, Nay langsung pulang. Gak balik ke ruang UGD. Jelas Nay. Kamu sakit, Nay? Tanya Bu Husna kepada putrinya saat mendengar kata rumah sakit dan UGD. Enggak, Bu, jawab Nay. Terus itu ngapain ke rumah sakit? Nay ke rumah sakit nganterin pacarnya, jawab Bu Maya. Bu Husna sempat loading sebentar mendengar Nay pergi mengantar pacarnya ke rumah sakit. Pacar yang mana? Perasaan Nay tak punya pacar. Pacar kamu sakit? Tanya Bu Husna saat menyadari pacar mana yang dimaksud oleh Bu Maya. Tadi juga dia hampir keceplosan mau bilang suami Nay, andai tidak segera sadar kalau ada orang lain di ruang tamu rumahnya. Iya Bu, cicit Nay. Kenapa nggak bilang-bilang ibu? Cuma demam aja kok Bu. Itu di rumah sakit juga kemarin nggak lama. Orangnya langsung ngerengek minta pulang. Bu Husna mengembuskan napas lega. Oh iya, gimana kondisi pacar kamu? Tanya Bu Maya penasaran. Alhamdulillah udah sehat Bu.
Jawab Nai sambil tersenyum lembut. Bu Maya menatap Nai dengan ragu. Jujur, saat membahas soal pacar Nai, dia teringat sesuatu. Tapi dia tidak tahu bagaimana harus membahasnya. Kenapa, Bu? Tanya Nai penasaran. Karena Bu Maya tak kunjung mengatakan apapun. Bu Maya mengeleng pelan. Dia mengurungkan niatnya untuk bertanya tentang kekasihnya yang sangat mirip dengan Araf. Mungkin cuma perasaannya saja. Raffi nggak mungkin ada di Bandung. Dia pasti ada di Semarang. Mungkin mereka cuma kebetulan mirip aja. Batin Bu Maya memantapkan hatinya. Kamu serius nggak pernah komunikasi atau ketemu sama Cika, Nai? Tanya Bu Maya sekali lagi. Iya, Bu. Nai pernah sih sekali coba chat Teh Cika beberapa hari lalu. Tapi chatnya centang satu dan sampai sekarang belum ada balasan chat sama sekali dari Teh Cika. Jawab Nai. Iya, Nai, nomornya Cika nggak aktif sejak dia pergi dari rumah. Makanya ibu kira dia ganti nomor dan ngehubungin kamu. Soalnya di sini cuma kamu aja yang dikenal sama Cika. Dia gak kenal siapa-siapa. Ibu khawatir. Bu Maya tak meneruskan ucapannya. Wajahnya tampak frustasi dan air mata jatuh begitu saja. Di samping Bu Maya, Pak Harun tak kalah kusutnya walau tangannya kini sedang menggenggam tangan sang istri untuk memberikan kekuatan. Bu Husna dan Nai juga turun menguatkan dan menghibur pasangan suami istri tersebut. Mereka juga berbincang tentang Cika dan hal lainnya. Setelah berbincang sejenak, akhirnya Bu Maya dan Pak Harun pun pamit untuk pulang. Kami minta tolong ya, Nai, Bu. Misal ada kabar dari Cika, tolong segera hubungi kami. Ucap Pak Harun sambil memberikan sebuah kartu nama kepada Bu Husna. Iya, Pak. Saya pasti akan segera mengabari jika kami tahu sesuatu tentang Cika. Jawab Bu Husna. Sementara di tempat lain, Pak Rahman sedang berbincang dengan Araf di tepi danau. Tak lama sebelum kedatangan orang tua Cika ke rumahnya, Pak Rahman mengajak menantunya itu untuk pergi memancing dengannya. Nak Araf, boleh ayah tanya sesuatu? Tanya Pak Rahman. Tanya apa ya? Kamu sudah menyentuh Nai. Araf terdiam sebentar. Dia bukan orang polos seperti Nai. Jadi dia paham maksud pertanyaan ayah mertuanya itu. Hanya saja dia bingung harus menjawab apa dan kenapa tiba-tiba ayah mertuanya menanyakan hal ini. Belum ya, insya Allah saya nggak akan melanggar janji saya untuk tidak menyentuh Nai sebelum dia lulus agar tidak mengganggu pendidikannya. Ya walau beberapa kali sempat hilaf sih, lanjut Araf dalam hati. Pak Rahman manggut-manggut mendengar jawaban sang menantu. Sebenarnya ayah nggak ngelarang kamu kalau memang menginginkan Nai. Itu juga hak Nak Araf sebagai suaminya Nai. Gimanapun Nak Araf ini laki-laki normal, pasti butuh untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya. Dan Nai adalah perempuan yang halal untuk Nak Araf. Ayah gimana baiknya kalian aja. Asal Nai juga nggak keberatan untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Hanya saja, ayah minta mohon pengertiannya jika misalnya Nai belum siap untuk menjalankan kewajibannya. Ayah tahu kalau Nai itu sudah jadi tanggung jawabnya Nak Araf. Tapi sebagai orang tua, ayah juga ingin yang terbaik untuk putri kesayangannya ayah. Araf mengangguki wejangan yang diberikan oleh ayah mertuanya. Seulas senyum terbit di wajah tampannya saat mendapat lampu hijau dari ayah mertuanya itu untuk menjadi suami seutuhnya bagi Nai. Ayah tenang aja, Araf bakal jagain Nai dengan baik. Araf nggak akan menyentuh Nai kalau memang dia belum siap. Jawab Araf mantap. Terima kasih ya, ayah percayain Nai sama kamu. Ucap Pak Rahman sambil menepuk bahu Araf. Araf mengangguk sambil tersenyum. Oh iya ya, kenapa? Senin nanti Nai udah mulai ujian kenaikan kelas. Araf ada rencana untuk ajak Nai liburan ke Jepang kalau udah liburan kenaikan kelas nanti. Apa boleh? Hahaha, Pak Rahman tertawa mendengar pertanyaan menantunya itu. Jelas boleh. Ayah malah senang kalau kamu mau ajak Nai liburan ke luar negeri. Nai juga pasti senang banget karena memang belum pernah ke luar negeri. Jawab Pak Rahman. Nanti ayah sama ibu ikut juga ya, ajak Araf. Pak Rahman mengernyitkan keningnya saat menatap wajah menantunya itu. Kamu yakin mau ajak ayah dan ibu di acara bulan madu kalian? Goda Pak Rahman. Araf menundukkan kepalanya sambil tersenyum malu. Ternyata niatannya sudah diketahui oleh ayah mertuanya itu. Dia memang berencana untuk mengajak Nai bulan madu saat tadi mendengar ayah mertuanya memberikan lampu hijau untuk berhubungan yang lebih jauh dengan Nai. Tapi karena tak mau terlalu ketara jika dia ingin pergi bulan madu dengan Nai, makanya dia mengajak ayah dan ibu mertuanya untuk ikut serta.
Tapi siapa kira jika ayah mertuanya itu sangat pengertian sehingga tahu apa yang Araf mau. Nggak apa-apa kok ya, Nay pasti senang kalau ayah dan ibu ikut liburan juga. Jawab Araf beralasan. Nggak usah, ayah sama ibu di rumah aja. Kami nggak biasa naik pesawat. Jadi biar Araf dan Nay aja yang pergi liburan. Tolak Pak Rahman. Araf hanya mengangguk sebagai jawaban. Ayah mertuanya memang terbaik, puji Araf dalam hati. Malam hari, tadi sore ngapain sama ayah? Tanya Araf penasaran ketika dia dan Araf sudah di kamar dan bersiap tidur. Mancing, kan ayah udah bilang, jawab Araf. Mancing doang, emang mau apa lagi? Nyawer biduan. Ih bapak, aku serius nanyanya loh, sahut Nay sambil mencubit pelan lengan Araf. Biasanya ayah tuh kalau ngajak keluar dengan muka serius gitu suka ada yang mau diomongin empat mata. Pasti ayah ngajak bapak buat ngobrol sesuatu kan? Tebak Nay. Araf mengembuskan nafas. Ternyata Nay yang otaknya lemot bisa peka juga. Akhirnya Araf memilih mengangguk. Ayah ngomong apa sama bapak? Tanya Nay kepo. Dia minta cucu. Hah? Nay berteriak histeris. Kamu jangan kenceng-kenceng dong teriaknya. Kuping saya sakit. Protes Araf sambil mengusap kedua telinganya. Serius pak? Tanya Nay dengan wajah serius. Araf mengangguk pelan menanggapi pertanyaan Nay. Terus ayah minta cucunya siapa? Hah? Kali ini gantian Araf yang terkejut walau tak bertanya sengegas Nay. Katanya ayah minta cucu. Cucunya siapa yang ayah minta? Araf mengusap kasar wajahnya. Dia kira tadi Nay berteriak histeris karena kaget ayahnya minta cucu dari mereka. Ternyata istrinya yang lucu dan mengemaskan itu masih saja tulalit. Sampai dengan polosnya bertanya cucu siapa yang diminta Pak Rahman. Ayah minta cucunya kucing, jawab Araf malas. Terus sudah ketemu? Tanya Nay lagi. Udah. Emang bapak tahu cucunya kucing yang mana? Tahu. Yang mana pak? Terus cucunya kucing yang mana? Kok tadi pulang cuma bawa ikan nggak bawa cucunya kucing juga? Araf mengembuskan nafas karena hampir habis kesabaran mendengar celoteh Nay. Tidur Nay, udah malam, perintah Araf. Tapi pak, aku masih penasaran. Emang tidur Nay? Kalau kamu nggak mau tidur, nanti saya tidurin. Ucap Araf penuh peringatan. Seketika Nay merapatkan bibirnya. Tapi berbeda dengan saat terakhir mereka menginap di rumah orang tua Nay, di mana Nay selalu tidur memunggungi Araf. Sekarang gadis itu tidur sambil menghadap Araf yang tidur telentang memandangi langit-langit kamar dengan kedua tangan dijadikan sebagai bantalan. Mata Nay betah berlama-lama memandangi wajah tampan suaminya itu. Kenapa kamu liatin saya sambil senyum-senyum gitu? Araf melirik ke arah Nay tanpa mengubah posisi tidurnya. Jujur saja, dipandangi oleh Nay seperti itu membuat imannya goyah. Ingin rasanya dia menerjang Nay. Tapi dia ingat sudah berjanji untuk tidak menyentuh Nay jika gadis itu belum siap. Dan Araf yakin jika sekarang Nay tidak siap. Setidaknya masih setahun lagi sampai Nay menyelesaikan pendidikannya di bangku menengah atas. Bapak gantengnya Masya Allah banget sih. Puji Nay tanpa sadar. Matanya menatap Araf penuh kekaguman. Araf mengernyitkan kening lalu mengangkat kedua tangannya yang tadi dijadikan bantalan. Setelah itu mengambil guling dan meletakkan di tengah-tengah antara dirinya dan Nay. Araf bahkan juga meletakkan bantal yang dipakainya di tengah-tengah. Dia takut hilaf jika terus-terusan digoda Nay seperti ini. Loh, kok malah taruh guling sama bantal di sini sih, Pak? Kasurku udah kecil, masih aja dibikin sempit. Protes Nay. Kalau nggak dikasih pembatas, nanti kamu tidurnya makan tempat. Yang ada besok pagi badan saya pekal-pekal semua. Jawab Araf beralasan. Aku nggak kayak gitu kok, Pak. Sangkal Nay. Dari mana kamu tahu? Kamu kan tidur. Aku tidurnya anteng-anteng aja tuh. Enggak, tidur kamu petakilan. Nay berdejak kesal mendengar jawaban dari Araf lalu memunggungi suaminya itu saking kesalnya. Udah numpang, masih aja jadi penjajah. Gerutu Nay pelan tapi masih bisa didengar oleh Araf. Araf menyinggungkan senyumnya lalu menyingkirkan guling dan bantal yang tadi diletakkannya sebagai pembatas. Melihat Nay yang sedang ngambek seperti itu, dia hanya bisa melambaikan tangan ke arah kamera. Menyerah melihat istrinya yang entah kenapa semakin menggemaskan saja. Udah saya singkirin, sesuai permintaan kamu, ucap Araf. Nay hanya bergeming, dia tak balik badan, memilih pura-pura sudah tidur.
Tapi sedetik kemudian tubuhnya menegang saat tiba-tiba sebuah tangan melingkar di pinggangnya. Terlebih saat Araf berbisik, "Jangan salahin saya kalau nanti saya apa-apain kamu." Enggak pak, aku berubah pikiran. Kita pakai pembatas saja." Nay buru-buru meralat ucapannya yang minta tidur tanpa pembatas. Tapi Araf tak melepaskan tangannya yang melingkar di perut Nay. Lelaki itu malah makin mengeratkan pelukannya. Malam ini Araf ingin tidur memeluk istrinya yang mengemaskan itu. "Tadi saya bilang sama ayah mau ajak kamu ke Jepang saat liburan kenaikan kelas nanti," ucap Araf saat Nay hendak melayangkan protes lagi. Nay yang semangat mendengarkan ucapan Araf langsung balik badan jadi menghadap lelaki itu. Tapi sedetik kemudian dia menyesali tindakannya ini karena sekarang wajahnya jadi berhadapan-hadapan dengan Araf dalam jarak yang sangat dekat. Bahkan hidung mereka nyaris bersentuhan. Karena tak sanggup berada di dalam posisi seperti ini, Nay memilih untuk tidur telentang, dengan tangan Araf yang masih setia melingkar di pinggangnya. Beberapa kali Nay menelan ludahnya susah payah dan melirik wajah tampan suaminya yang saat ini sedang menatapnya lurus, membuat jantung Nay berdetak tak karuan. Nay berharap Araf tidak bisa mendengar suara detak jantungnya yang sangat cepat dan gaduh itu. Serius kita mau liburan ke Jepang, Pak?" tanya Nay yang pura-pura fokus menatap langit-langit kamarnya untuk menghindari tatapan Araf. Bapak nggak bohong kan? Buat apa?" "Ya mana aku tahu. Kalau kamu nggak percaya, kamu bisa tanya ayah. Tadi saya sudah minta izin." Terus ayah jawab apa? Nay yang penasaran akhirnya menoleh ke samping, menatap wajah Araf. "Ayah bilang boleh." "Beneran?" "Iya." "Yes." "Tapi..." Nay mengerutkan kening saat Araf mengatakan tapi. Belum lagi lelaki itu seperti sengaja menggantungkan ucapannya. "Tapi apa, Pak?" "Kalau nilai ujianmu bagus semua dan kamu masuk 3 besar." Hahaha, Nay tertawa. Kalau soal ranking itu kecil, dia yakin kalau dia bisa masuk 3 besar. Tapi kalau nilai ujiannya bagus semua, seketika Nay terdiam. Dia ragu bisa mendapatkan nilai yang bagus di semua mata pelajaran. Karena ada beberapa pelajaran yang tidak Nay kuasai. Salah satunya biologi, mapel yang diajarkan oleh suaminya. "Kenapa?" tanya Araf saat melihat Nay memanyunkan bibirnya. Dia berusaha menahan diri, agar tidak menyosor istrinya itu saking gemasnya. Melihat Nay yang tadi senang kini kelihatan frustasi. "Nilai bagus itu berapa, Pak?" 100 dong. Nay langsung mendelik. "Bapak kalau nggak ikhlas ajak jalan-jalan mending nggak usah, Pak." "Kenapa?" "Nggak mungkin, Pak. Aku dapat nilai 100 di semua mata pelajaran. Nawar dikit boleh?" "Enggak." Harusnya aku nggak langsung percaya sama ucapan Bapak. Dasar tukang PHP. Umpat Nay sambil balik memunggungi Araf. Dia bahkan juga berusaha melepaskan pelukan suaminya itu. Tapi sialnya, tangan Araf seperti ada lemnya. Tak mau lepas sama sekali. "Nanti saya ajarin, biar saat ulangan nilai kamu bagus semua," ucap Araf. "Beneran? Gak ada tapinya kan?" Oke, sahut Nay antusias. "Tapi kalau nilaiku nggak 100 semua, salah Bapak ya, dan artinya kita bakal tetap pergi." Iya, sekarang kita tidur. Awas kalau bohong." "Iya." Seperti yang dijanjikan, selama 1 minggu ini Araf rutin mengajari Nay. Mereka akan mengulas pelajaran-pelajaran yang besok akan diujikan. Dengan sabar, Araf menjawab pertanyaan istrinya itu. Dia juga membuat beberapa soal untuk Nay kerjakan. "Bapak kalau udah ngantuk balik ke kamar Papa aja, Ki," usir Nay saat melihat Araf menutup mulutnya dengan punggung tangan saat menguap. Mereka memang biasa belajar di kamar Nay sambil lesehan di atas karpet bulu dengan sebuah meja di tengahnya. "Kamu udah ngantuk juga?" Araf balik bertanya. "Belum, aku masih mau selesaiin soal-soal ini dulu. Masih sisa 2 lagi," jawab Nay tanpa mengalihkan pandangan dari buku yang ada di hadapannya. "Ya udah, kalau gitu saya temanin. Tapi kasihan Bapak udah ngantuk, aku nggak apa-apa kok. Nanti aku minta periksa sama Bapak apa jawaban udah betul atau belum pas kita sarapan. Saya belum ngantuk." Nay kini mengalihkan tatapannya dari buku ke wajah Araf.
Tampak suaminya sedang menatapnya sambil tersenyum. Tapi tadi Bapak udah nguap loh. Itu nggak selalu ngantuk. Kadang kalau kecapean juga gitu. Kalau capek istirahat Pak. Saya nungguin kamu bentaran lagi. Aku nggak lama lagi juga kelar kok. Paling 20 menit lagi. Jadi Bapak tidur duluan aja. Bareng. Nay berdecak kesal. Tapi dalam hatinya sedang senyum-senyum sendiri. Karena Araf yang ngotot ingin tidur bareng dengannya. Ya, sambil menyelam minum air. Tak hanya mengajarkan Nay pelajaran untuk persiapan ujian saja di kamar Nay. Sekarang Araf juga tidur di kamar gadis itu. Alasannya dia malas jika harus berjalan ke kamarnya. Sudah terlalu ngantuk dan capek. Makanya dia minta tidur di kasur Nay saja. Juga tidur sambil memeluk Nay. Nay yang awalnya agak risih dan belum terbiasa sekarang lama-lama sudah terbiasa dengan kelakuan suaminya itu. Nay sendiri juga tidak keberatan. Rezeki nomplok seperti ini memang tidak baik ditolak. Hanya kadang dia malu saja jika harus tidur sambil dipeluk Araf. Otaknya juga sering traveling kemana-mana. Udah selesai Pak, ucap Nay setelah 15 menit lebih berjibaku dengan 2 soal yang tersisa. Dia menyodorkan bukunya ke dekat Araf. Tapi bukan langsung memeriksa. Araf memilih menutup buku itu. Cek besok aja ya, sekarang saya ngantuk. Ayo tidur. Ajak Araf sambil bangkit dan menarik Nay untuk ikut berdiri. Kalau diperiksa besok, mendingan Bapak tidur dari tadi. Ngapain nungguin saya? Saya nggak bisa tidur kalau nggak peluk kamu. Blus. Pipi Nay pasti sudah semerah tomat sekarang mendengar ucapan Araf barusan. Ya Allah, jantung aku nggak aman. Rasanya mau copot. Hati Nay menjerit heboh. Bapak sakit? Tanya Nay sambil menempelkan punggung tangannya di kening Araf. Mungkin saja Araf ketempelan jin sampai error seperti ini lagi. Tapi nggak panas. Kayaknya bentar lagi saya sakit, saut Araf dengan bibir menjepik. Bentar lagi? Bapak mau ngapain sampai sakit? Tanya Nay bingung. Gak ngapa-ngapain, tapi tenggorokan saya nggak enak. Mungkin gejala batuk. Ya udah, aku bikinin air lemon campur madu kalau gitu ya. Araf langsung menahan tangan Nay dan membimbing istrinya itu untuk tidur di ranjang. Setelah itu, dia membaringkan diri di samping Nay. Peluk kamu juga bakalan sembuh kok, ucap Araf sambil melingkarkan tangan di perut Nay. Sementara Nay tak membantah sama sekali. Dia sudah tidak kaget jika Araf bakal cosplay jadi bocah TK jika sedang sakit. Jadi dia hanya membalas pelukan Araf sambil menepuk-nepuk punggung suaminya itu. Sayangnya, walau yang ditepuk-tepuk adalah punggung Araf, tapi yang tidur duluan malah Nay. Membuat Araf menyunggingkan senyum menatap wajah cantik sang istri yang begitu damai. Good night honey, ucap Araf setelah melabuhkan kecupannya di bibir Nay. Ye, aku ranking 1 Pak. Nay berteriak heboh begitu dia sampai di rumah orang tuanya dan memeluk Araf yang baru datang. Pengambil rapot Nay memang masih diwakilkan oleh Pak Rahman selaku orang tua Nay. Karena tidak mungkin Araf sendiri yang mengambilkan rapot untuk istrinya itu. Tapi nilai kamu ada yang di bawah 100. Ucap Araf yang sengaja menggoda istrinya itu setelah Nay melepaskan pelukannya. Nay langsung mencepikkan bibirnya. Tapi kan nilainya nggak jelek-jelek amat. Paling kecil juga 90 kan? Protes Nay. Lagian Bapak kan udah janji kalau kita tetap bakal liburan ke Jepang. Ayo Pak, kita pergi sekarang. Nay menarik-narik tangan Araf seperti bocah yang tak sabaran ingin pergi liburan. Araf tersenyum sambil geleng-geleng kepala. Begitu juga Bu Husna dan Pak Rahman. Kamu kira pergi ke Jepang itu kayak pergi ke puncak, Nay? Main ajak pergi sekarang aja, celetuk Bu Husna. Lebih cepat lebih baik, Bu, saut Nay bersemangat. Apa Nay sama Araf udah berkemas? Tanya Pak Rahman. Nay mengangguk antusias. Udah Pak, kemarin Nay udah beresin barang-barang Nay dan Pak Araf juga. Jadinya Pak Araf gak bisa batalin rencana liburannya. Seharian kemarin Nay memang sibuk sekali packing. Saat melihat paspornya sudah jadi, dia sudah membuat daftar barang apa saja yang akan dibawanya selama liburan ke Jepang nanti, dan mencicil belanja barang-barang dalam listnya itu. Kita pergi besok ya sayang, sekarang kamu istirahat dulu, ucap Araf sambil mengelus rambut Nay lembut. Sontak Nay langsung tertegun, ingin rasanya dia koprol saat mendengar Araf memanggilnya sayang. Iya Pak, jawab Nay dengan kepala tertunduk untuk menyembunyikan wajahnya yang memerah. Di Jepang,
Araf tersenyum melihat Nay yang sedang menatap takjub negeri matahari terbit itu. Sejak meninggalkan bandara, gadis itu sudah seperti cicak yang nemplok di kaca jendela mobil. Matanya yang bulat tampak fokus melihat gedung-gedung, deretan toko, juga kendaraan dan orang-orang berlalu lalang sepanjang jalan mereka menuju penginapan. Sepertinya Nay sudah lupa kalau sebelum berangkat ke bandara, gadis itu menangis-nangis meraung-raung seperti akan diculik dan dijual ke pasar gelap. Nay menangis heboh sambil memeluk Bu Husna dan Pak Rahman bergantian, seolah itu adalah pertemuan terakhir mereka. Padahal Nay dan Araf hanya akan pergi liburan selama seminggu saja. Kamu mau berhenti di salah satu restoran dulu buat makan? Tanya Araf saat Nay tampak khusyuk melihat seorang anak kecil yang sedang berdiri di pinggir jalan sambil menyantap makanan. Nay menoleh ke arah Araf yang duduk di sampingnya dan menggeleng. Langsung ke penginapan saja deh Pak, aku capek mau istirahat dulu. Habis gitu baru kita jalan-jalan. Ke Disneyland jangan lupa ya Pak, jawab Nay sambil menyengir kuda. Tak lama kemudian, mobil yang mereka tumpangi akhirnya sampai juga di sebuah penginapan bergaya tradisional khas Jepang. Halamannya luas, dan ada beberapa tanaman hias, juga sebuah kolam ikan kecil dengan pancuran dari bambu. Di dalamnya 5 ekor ikan koi sedang menyantap makanannya. Suka? Tanya Araf yang melihat Nay sibuk mengedarkan pandangan dengan tatapan takjub. Nay mengangguk. Suka banget, Pak. Nay mengikuti langkah Araf saat seorang wanita parubaya yang merupakan pengurus penginapan mengantarkan mereka untuk menuju kamar yang sudah dipesan. Tangan Araf sejak tadi tak melepas genggaman tangan istrinya itu. Berjaga-jaga agar Nay tidak hilang dari pengawasannya, karena kebanyakan berhenti saat melihat sesuatu yang membuatnya kagum. Seperti saat mereka melewati pohon sakura yang baru mekar, atau melewati sebuah lukisan di dinding yang menarik perhatian Nay. Ini kamar Anda, Tuan, Nyonya, ucap wanita parubaya itu dalam bahasa Jepang sambil menarik pintu geser. Araf mengucap terima kasih sebelum perempuan parubaya itu meninggalkan kamar yang akan dia tempati bersama Nay. Wah, aku masih gak nyangka sekarang aku ada di Jepang. Berasa mimpi deh, ucap Nay setelah menundukkan diri di atas tatami untuk meluruskan kakinya. Matanya sibuk mengabsen semua barang yang ada di kamar ini. Araf berjongkok di samping Nay lalu mencubit kedua pipi gadis itu. Au, kok dicubit sih Pak? Protes Nay sambil mengelus pipinya yang terasa sakit. Biar kamu tahu kalau ini bukan mimpi, tanya Araf. Nay mendelik kepada Araf, tapi sedetik kemudian dia menatap bingung ketika Araf malah ikut duduk di sampingnya. Bapak kok masih di sini sih? Nggak ke kamar Bapak? Tanya Nay. Ini kamar saya. Nay mengerutkan keningnya. Terus kamar aku di mana? Ya di sini. Jadi yang benar ini kamar aku atau kamarnya Bapak? Tanya Nay yang masih loading. Ini kamar kita. Saya bakal tidur di sini sama kamu. Jelas Araf. Seketika Nay membolakkan matanya. Kamar kita?